Nah, pagi ini saya akan sharing dengan saudara sebuah tema firman Allah yang saya berikan judul hidup kita ini adalah sebuah proses. Satu ayat yang tidak asing dari Amsal 4 ayat 18. Mari kita akan sama-sama membaca ayat ini. Ayat yang sering kali saya sounding, saya sodorkan sama saudara. Sebuah ayat yang legend tentang kehidupan setiap kita. Amsal 18, mari sama-sama kita baca 18 saudara. 1, 2, dan 3. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Saya akan baca ulang sekali lagi ayat ini, perhatikan baik-baik kalimatnya. Dikatakan, tetapi jalan orang benar. Siapakah orang benar? Kita sama-sama tahu. Orang benar di sini maksudnya adalah kita semua, Anda dan saya. Setiap kita yang percaya pada Yesus, status kita disebut sebagai orang benar. Kita tadinya bukan orang benar, tetapi kita hanya dibenarkan oleh kuasa darah Yesus. Jadi kata yang mengatakan orang benar di sini, ini sebutan untuk Anda dan saya. Dan Alkitab katakan begini, perjalanan kita sebagai orang yang sudah dibenarkan oleh kuasa darah Yesus, itu perjalanan hidup kita dikatakan seperti cahaya fajar. Yang dikatakan perjalanannya begini, kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Mari saya gambarkan Amsal 4 ayat 18 ini lewat sebuah statement gambar ini. Perhatikan, saya selalu mencoba membantu Anda lewat gambar visual supaya Anda mudah mengingatnya, nancep di hati sanubari kita dan pikiran kita. Amsal 4 ayat 18 menggambarkan bahwa kehidupan kita sebagai orang benar, hidup ini digambarkan adalah seperti sebuah perjalanan. Dan perjalanan kehidupan kita ini itu digambarkan seperti proses cahaya fajar. Cahaya fajar yang muncul pertama kali di ufuk sebelah timur. Kita tahu sama-sama ketika matahari yang terbit, mungkin kalau di Jawa Timur sekitar 5:30 ya, matahari mulai fajar itu mulai terbit di ufuk timur. Itu dari mulai kuning agak redup cahayanya. Tapi begitu berapa menit atau setengah jam kemudian tiba-tiba redupnya jadi lebih terang. Nanti 1 jam kemudian baru lagi muncul cahayanya, dia tambah terang. Kian lama kian terang. Nanti jam 12 atau jam 1 siang itu dikatakan cahayanya itu sangat terang benderang, rembang tengah hari. Saya pernah ajarkan khusus sama saudara pengajaran tentang hidup kita itu harus sampai rembang tengah hari, di mana itu yang namanya cahaya itu terang benderang sampai bayangan kita tidak ada sama sekali. Bayangan gelap, bayang-bayang tidak ada lagi. Itu terang benderang. Kalau saya ingat pengajaran dari orang-orang tua rohani saya, perjalanan kehidupan kita dari rembang tengah hari yang kian lama kian terang, bertambah terang, lalu semakin terang sampai jadi rembang tengah hari, matahari terang benderang. Itu gambaran perjalanan rohani kita sampai mencapai tingkat kedewasaan penuh. Itulah yang disebut dengan sebutan gereja yang sempurna, tak bercacat celah. Itulah yang istilah yang sering saya ajarkan, serupa seperti Kristus. Nah, kehidupan seperti itu. Dan untuk mencapai kehidupan yang serupa seperti Kristus, itu ternyata lewat sebuah proses. Perjalanan kehidupan kita itu proses. Hidup ini adalah sebuah perjalanan, dan jalan hidup yang kita jalani setiap hari itu namanya proses. Saya lebih menitik beratkan pengajaran firman Allah ini tentang prosesnya. Hidup kita itu perjalanan itu adalah sebuah proses. Seperti siapa itu nama penyanyi legend di Indonesia, Ebit G. Ade, pernah menuliskan syair lagu, pernah menyanyikan satu lagu yang cukup melegend di bumi Indonesia. Perjalanan ini terasa sangat menyedihkan. Itu lagunya Ebit G. Ade kan. Penyanyi ini mengatakan bahwa hidup ini adalah sebuah perjalanan, dan saya pikir-pikir
ada benernya juga ya Ebit G.A.D. katakan. Kadang perjalanan hidup ini, jalan hidup itu menyedihkan. Itu realita yang kita nggak bisa pungkiri gitu. Bahwa dalam hidup kekristenan kita juga, kita kadangkala menjalani satu proses kehidupan yang jalannya itu nggak rata. Jalannya kadang terjal, jalannya kadang berbatu-batu. Ingat, Yesus pernah katakan kepada kita, Yesus pernah gambarkan perjalanan orang benar itu bukan di jalan yang lebar. Jalannya bukan jalan yang menyenangkan, yang orang bisa bercanda, tertawa, berleha-leha. Yesus gambarkan dengan begini, jalan hidup kita itu jalannya yang sempit. Perjalanan orang benar itu jalannya sesak, kadang tidak mengenakan. Sama dengan realita hidup di dunia ini. Kadangkala kita melewati kehidupan yang rasanya nggak nyaman, membuat kita menderita. Kita mengalami hidup yang rasanya kesesakan, jalannya naik. Bukan cuma naik, kadang berbatu-batu. Kadang kita melewati kehidupan jalannya begitu turun drastis. Seperti orang naik roller coaster atau jet coaster. Anda ingat pada waktu kita pernah main itu waktu masih muda. Sekarang udah gak berani saya seperti itu. Tapi waktu masih remaja muda masih berani. Waktu turun naik roller coaster itu pasti berteriak. Kalau gak berteriak gak kuat dada ini. Teriak kenceng. Sama dengan hidup kita kan. Ketika hidup kita rasanya merosot turun drastis. Pekerjaan merosot. Iya kan. Ekonomi, omset, keuangan merosot. Rasanya mau teriak gak kuat, nyesek hidup ini. Waktu kita turun teriak kita. Waktu naik kita senang. Memang diakui kadang kehidupan kita menyenangkan. Jalannya penuh dengan bunga, perjalanan begitu indah, semuanya naik, kerjaan naik, keuangan naik, itu begitu menyenangkan. Tapi ingat, pada waktu perjalanan kita mengalami jalan yang terjal turun, realita itu pernah kita alami, rasanya nggak tahan. Ada tahu, ingat seorang nabi yang bernama Elia, satu kali dia lelah, seperti kita ya. Kalau kita mengalami kesulitan yang sangat sulit, jalannya terjal. Kadang jalannya berliku-liku, banyak tikungan, banyak naik turunnya. Sampai kita berkata, sampai kapan ini liku-liku seperti ini? Sampai kapan berliku-likunya, berkelok-keloknya? Kapan berhentinya, nanjaknya, turunnya? Kok sepertinya tanpa batas? Kapan selesainya? Sampai di satu perjalanan yang begitu banyak liku-likunya, banyak tikungannya, turun naiknya, dalam hati pikiran kita berkata, kapan ini selesainya perjalanan hidup seperti ini? Kok sepertinya tanpa batas, rasanya hidup kita mau stop, berhenti. Rasanya udah capek kita, rasanya lelah, kok doa belum dijawab, jalan kok tetap buntu, terjal hidup ini, keras hidup ini. Pernah gak Anda merasakan lelah hidup ini? Rasa-rasanya kita mau stop, berhenti, saking gak kuatnya kita. Bukan cuman kita loh, Elia yang kita kenal sebagai seorang nabi yang sangat hebat, diurapi Tuhan, punya kuasa yang luar biasa. Elia pun pernah lelah, kita pernah belajar itu kan. Rohnya capek, jiwanya lelah. Sampai satu kali dia sayang dirinya berkata, Tuhan ambil saja nyawaku. Minta mati loh Elia. Kenapa minta mati? Capek dia, lelah dia. Tapi tiba-tiba dia kuat kembali. Ada pernah gak merasa seperti itu? Saat kita rasanya lelah sekali, mau nangis rasanya ya. Capek, mau stop rasanya, gak kuat. Tapi Anda pernah merasakan gak? Tiba-tiba bangkit lagi semangat saudara. Roh saudara kuat lagi. Siapa yang kasih kekuatan? Tuhan juga kasih kekuatan. Sama dengan Elia, dibangunkan malaikat. Dikasih makan roti, dikasih minum air sampai 2 kali. Sampai dia bisa melakukan sebuah perjalanan yang jauh sampai ke Gunung Horeb. 40 hari, 40 malam. Perjalanan yang sangat supernatural, tanpa makan, tanpa minum. Bahkan setelah peristiwa itu, Elia masih melakukan perkara yang jauh lebih besar lagi. Masih dipercayakan mujizat yang lebih besar lagi. Dan saya percaya itu pun terjadi dalam kehidupan kita. Makanya pagi ini saya mau kasih pesan kepada saudara. Adakah di antara saudara hari ini rasanya capek Pak Pendeta? Lelah saya rasanya, mau stop rasanya. Kadang jujur kita ngalami seperti itu, seperti lagunya Ebit G.A.D. Perjalanan hidup yang terasa
menyedihkan, buntu di depan kita. Dan kita merasa gini, sampai kapan dia perjalanan ini? Dan Yesus berkata, perjalanan orang benar itu jalan yang sempit, tidak mudah dilewati. Dan inilah yang namanya proses kehidupan yang mau tidak mau, yang memang harus kita jalani dan alami dalam kehidupan kita. Saya mau bilang sama saudara bahwa hidup yang kita jalani sebagai orang benar di dunia ini, perjalanan kita itu adalah sebuah proses. Bisa bertahan atau tidak kita dalam proses yang ada. Gambaran yang saya mau perjelas sama saudara, lihat gambar ini. Semua kehidupan di dalam dunia ini saya katakan adalah proses. Tidak bisa tidak, harus lewati proses. Lihat gambar ini. Sebelum seseorang menjadi dewasa dan tua, selalu melewati proses ini. Dari bayi dulu dilahirkan, gak bisa apa-apa. Semua bergantung sama orang tua, semuanya bergantung. Kalau enggak mati. Kehidupan kita sama, rohani kita pun seperti itu. Seperti bayi rohani. Lalu kemudian menjadi anak-anak sekolah TK. Belum bisa apa-apa, cuman bisa nyanyi-nyanyi saja. Lihat kebunku penuh dengan bunga. Nggak ngerti nanti besar jadi apa. Nggak pernah ngerti nanti kemudian jadi dokter, nanti jadi apa. Nggak ngerti. Hanya bisa nyanyi saja. Sampai sekolah dasar, sampai SMP, sampai SMA, sampai kuliah, sampai kerja. Kemudian dia menikah, dewasa, punya anak. Singkat kata, dia menjadi tua. Tadi rambutnya hitam, sekarang mulai abu-abu. Ada hitam, ada putih. Lama-lama putih semua. Itu proses kan saudara. Semua kita melewati seperti ini. Nah, secara rohani, iman kekristenan kita juga lewat proses ini. Mencapai sebuah kematangan rohani, kedewasaan sempurna. Sampai seperti target kekristenan kita yang diajar firman Allah. Serupa seperti Kristus. Itu lewat proses loh. Prosesnya apa? Ya seperti tadi dari awal, ujian, pencobaan, jalan yang berliku-liku, jalan yang turun, jalan yang menyedihkan. Bahkan kita ngalami seperti Elia, proses lelah, proses capek, itu proses loh. Nah, ketika melewati fitnahan, digosipin orang, dijegal sama orang, dijelekin orang, bisa bertahan gak hadapi proses itu? Ketika kita jatuh ke bawah sampai rasanya klimaks gak bisa apa-apa, bertahan gak? Itu proses loh. Ternyata untuk mencapai rohani yang cahayanya rembang tengah hari, sempurna tak bercacat celah, serupa seperti Kristus, proses itu yang kita jalani. Nah pertanyaannya, bisa bertahan atau tidak? Elia hampir gak bertahan, minta mati saja dia. Bagaimana dengan kita? Atau saya kasih gambaran lebih mendasar. Yang kita kenal ada istilah transformasi. Atau dalam bahasa aslinya istilahnya metamorfo. Muncul kata metamorfosa. Atau istilah kerennya transformasi atau transfigurasi. Perubahan bentuk saudara ya lewat sebuah proses. Perubahan bentuk yang permanen itu lewat sebuah proses yang panjang. Tidak instan. Contoh yang jelas adalah seperti ulat jadi kupu-kupu. Kalau bicara ulat saudara ya, itu menjijikkan seperti kehidupan kita di masa lalu. Sebelum kita ditangkap sama Tuhan, kehidupan lama kita ini kan menjijikkan kan. Anda kalau setelah disucikan, dikuduskan, hidup benar saudara ya. Hidup kita hidup di jalan yang benar, jalannya Tuhan, jalan yang lurus. Kalau Anda ingat kehidupan kita di masa lalu, jijik loh kita. Enak rasanya, aduh hidupku dulu memalukan dia. Tapi waktu dulu bangga kita dengan kehidupan masa lalu yang buruk itu, yang gelap itu. Kehidupan yang sangat jahat, menjijikan. Dulu bangga, dicerita-ceritain. Dulu saya gini bangga, tidak ada malunya. Tetapi setelah diobahkan, ditransformasi, mengalami kehidupan rohani yang transfigurasi, perubahan bentuk yang permanen lewat sebuah proses yang panjang. Setelah diobahkan, kita malu lihat kehidupan di belakang. Tuhan bisa ubah kita seperti itu loh. Dulu maaf kata, permisi bicara, sorry tuh saya katakan, hidup kita yang gelap itu kayak ulat. Mau pria, mau wanita, saya pikir kita sepakat ya.
Mau kita seorang seperti apapun lah, begitu kita lihat ulat rasanya jijik ya. Lihat jalannya saja, udah aduh rasanya ndak enak di badan. Lihat mukanya, ular itu mukanya kan sangar ya. Bulunya serem, lihat mukanya juga serem kan ular. Apalagi kalau dia mulai jalan mendekati kita. Belum nempel di badan, rasanya udah geli semua, gatal semua, itu ulat. Apa yang terjadi kalau ulat muncul di rumah saudara? Udah di depan pintu, Anda pasti pukul pakai sapu. Ada pasti buang di sampah atau ada bakar di api. Yang namanya ulat tidak ada orang suka, apalagi ibu-ibu, apalagi wanita, paling tidak suka dengan ulat, menjijikan tidak suka, semua tidak suka ulat. Begitu dia mau masuk rumah, kita pasti buang, kita pasti usir. Tapi lihat, ulat itu lewat proses, tadinya memang tidak ada gunanya, menjijikan ulat. Tapi lihat gambar ini, begitu ulat dia berubah. Saya pakai kata berubah. Karena transformasi atau metamorfosa, metamorfo kata bahasa Yunaninya. Itu perubahan. Dari ulat dia berubah dari namanya kepompong. Saya nggak tahu, saya tidak sempat pelajari. Ulat jadi kepompong ini berapa minggu, berapa bulan, berapa lama. Tapi proses jadi kepompong inilah. Ulat itu dalam kepompong sepertinya mati. Tapi dalam kematian, dalam kepompong itu ternyata ada sebuah kehidupan yang baru. Perubahan dari ulat jadi kepompong inilah. Dari kepompong ini tiba-tiba dia keluar berubah lagi. Menjadi kupu-kupu yang sangat indah. Dari tadinya cuma jalannya di pohon, jalannya di tanah. Tiba-tiba dia punya sayap, bisa terbang loh. Kakinya berubah, tadi nggak ada sayap, bisa jadi sayap. Warnanya pun sangat-sangat indah, spektakuler. Ada kuning, ada pink, ada ungu, macam-macam warna. Lihat warnanya saja begitu indah. Apalagi bisa terbang, nggak terbayangkan kan perubahan ini. Perubahan bentuk yang permanen. Makanya di gambar ini tolong munculkan, saya pakai istilah transfigurasi. Masih ingat pelajaran tentang pembaharuan hidup? Roma pasal 12 ayat yang kedua saya pernah ajarkan. Transfigurasi itulah perubahan bentuk yang permanen lewat proses yang panjang. Bukan lewat proses yang instan. Tiba-tiba berubah, enggak. Proses yang panjang. Dari ulat jadi kepompong. Kenapa mesti ada kepompongnya? Itu bukti perubahannya. Bukti tanda kematiannya ada. Ditinggalkan ada. Sebelum berubah jadi kupu-kupu yang indah, punya sayap indah sekali bisa terbang. Itu ada tanda kepompongnya loh. Itu tanda bukti kematiannya. Bisa berubah lewat kepompong tanda kematian. Keluarnya jadi indah. Saudara, lewat proses ini itu tidak mudah. Transfigurasi itu perubahannya drastis ya. Saya pernah ajarkan misalnya dari sapu tangan. Itu kok bisa berubah jadi mic begini. Itu transfigurasi loh. Rasanya nggak nyambung ya. Sama dengan ulat berubah jadi kupu-kupu itu nggak nyambung loh. Tapi Tuhan pencipta bisa merubah transfigurasi seperti itu. Hidup yang maaf kata-katanya, hidup yang brengsek. Hidup yang kotor sekali. Hidup yang menjijikkan, segala macam dosa penuh sama seseorang. Tapi kalau dia sudah dijamah Tuhan, dia mau diproses sama Tuhan. Dia mau berubah. Mematikan daging dalam kepompong tadi ada tanda kematiannya. Kalau dia mau diproses, masuk proses itu. Bertahan dalam proses itu. Dia akan berubah hidupnya jadi sangat indah. Transfigurasi. Perubahan bentuk yang permanen. Berubahnya total. Rasanya gak mungkin sih. Tapi mungkin bagi Tuhan. Kalau Tuhan ubah, semuanya mungkin. Saudara percaya, Anda kalau mau diubah hidup saudara harus lewat proses. Jadi kalau pagi ini saudara ngalami proses jadi kepompong, rasanya mati. Nanti Anda akan dihidupkan dengan luar biasa. Keluar kehidupan, buahnya keluar. Yesus pernah ajar tentang hidup kita itu seperti satu biji gandum. Saya baca dulu ayat ini ya. Yohanes 12 ayat 24. Perhatikan baik-baik ayat ini. Saya baca dengan pelan tapi tegas. Perhatikan kalimatnya. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, sesungguhnya ini gambaran hidup kita. Jikalau biji gandum,
itu saya dan saudara, tidak jatuh ke dalam tanah, dikubur, jatuh. Hidup yang jatuh itu diproses, ekonomi yang jatuh, pekerjaan yang jatuh. Hidup dijatuhkan, difitnah, didorong orang, dijegal orang. Itu seperti biji gandum yang jatuh ke dalam tanah. Kalau dia nggak jatuh dan mati, dia tetap satu biji saja. Sampai kapanpun tidak berubah, tetap satu biji. Tetapi jika ia mati, dijatuhkan dalam tanah, dikubur dalam tanah. Ia dikatakan biji gandum tadi akan menghasilkan banyak buah. 30 kali ganda, 60 kali ganda, sampai 100 kali ganda. Dari satu biji gandum berubah jadi berbulir-bulir ratusan ribuan biji gandum. Kok bisa? Tuhan yang buat perubahan. Tapi prosesnya, biji gandum itulah kehidupan Anda dan saya, harus dijatuhkan, dikubur dalam tanah seperti kematian. Tapi kemudian bangkit sebuah kehidupan. Biji gandum kalau ditaruh di atas piring sampai 10 tahun, sampai 100 tahun tetap satu biji. Mau ditaruh piring emas yang mahal harganya, ya tetap satu biji. Sampai disimpan berapa puluh tahun, biji gandum ditaruh sebuah piringan emas yang bagus banget, nggak berubah, tetap satu biji. Ditaruh disimpan dalam dompet, tetap satu biji. Ditaruh di brankas saudara dari besi, tetap satu biji. Biji gandum disimpan di etalase, di lemari saudara, dia sampai kapanpun tetap satu biji. Tapi lihat gambar ini, proses gandum sebelum bertumbuh dan berbuah lebat, keluar bulir-bulir gandum sampai 30, 60, 100 kali lipat. Biji gandum Anda lihat mesti ditanam dalam tanah, dikubur dalam tanah. Seperti mati dikubur. Dikubur itu kan mati kan bahasanya. Tapi lihat di balik kematian dia keluar kehidupan. Mesti mati dulu prosesnya. Mesti jadi kepompong dulu. Atau saya kasih gambaran, Anda punya celengan? Tiap hari Anda isi tuh celengan, diisi terus, diisi celengan, terus diisi. Pada waktunya Anda banting celengan di tanah. Biar celengannya yang dari tanah pecah berkeping-keping. Hasilnya apa Anda lihat? Buahnya manis Anda lihat. Hasil celengan itu Anda lihat. Tapi dibanting dulu supaya keluar buahnya yang manis. Hasil tabungan manis itu yang dipecahkan itu menyakitkan loh. Hancur berkeping-keping, hidup itu menyakitkan. Tapi justru keluar kemanisan, keluar itu buah. Jadi kepompong, keluar kupu-kupu yang indah. Ditanam di dalam tanah, dikubur mati, keluar biji gandum. Menjadi kehidupan sampai tumbuh berbulir-bulir biji gandum. Berbuah luar biasa. Tapi lewat sebuah proses apa? Kematian. Kadang hidup kita seperti saya katakan difitnah sama orang. Ada orang gosipin kita, ada orang dorong kita supaya jatuh terjerembab, ada orang tarik kita supaya jatuh ke belakang, ada orang bikin kita supaya dijegal, bangkrut kita, macam-macam saudara. Kadang kita mengalami proses juga diizinkan dari Tuhan, doa nggak dijawab-jawab. Bahkan kehidupan kita mengalami macam-macam ujian. Mari saya tunjukkan satu ayat, Yakobus pasal 1 ayat 12. Ini ayat yang penting buat kita. Ayat-ayat ini tidak asing buat kita. Saya baca ya, atau bolehkah kita sama-sama baca ayat ini saudara? Yakobus pasal 1 ayat 12. Ini proses kehidupan yang harus kita hadapi. 1, 2, dan 3. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan. Sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi dia. Perhatikan saya baca ulang sekali lagi. Berbahagialah dikatakan orang yang bertahan dalam pencobaan. Pencobaan itu proses buat kita. Pencobaan ini ujian buat orang benar hidup yang kita jalani ini. Ada proses. Tapi Alkitab katakan kita akan menjadi orang-orang Kristen yang berbahagia. Menjadi kupu-kupu yang indah. Menjadi gandum yang berbuah lebat. Seperti celengan dibanting kita lihat buahnya yang manis. Itu berbahagia. Bagaimana kita bisa mengalami berbahagia? Proses berbuah manis itu. Kita mesti bertahan dalam proses pencobaan. Hari ini Anda bisa bertahan gak hadapi itu?
Ada macam-macam ujian, lewat jalan terjal, lewat jalan turun, lewat jalan yang berliku-liku yang seperti nggak ada batasnya. Aduh Tuhan, kapan selesainya Tuhan? Saya udah capek Tuhan, saya udah lelah Tuhan, nggak kuat Tuhan. Kata Alkitab, kamu akan berbahagia asal lewati pencobaan ujian, proses itu. Kita bisa bertahan. Saya berdoa pagi ini, lewat kuasa firman Allah, roh kita diperkuat, iman kita jadi kuat. Kita tetap bertahan di dalam Tuhan. Karena memang Tuhan ternyata memberikan namanya kebahagiaan. Itu kita lewat proses bertahan dulu. Saya baca lengkap dulu ya. Berbahagialah orang yang bertahan, ini kata kuncinya, dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji. Bertahan sampai kita tahan uji, teruji bertahan dalam proses kehidupan. Lihat Alkitab katakan apa? Kebahagiaannya apa? Ia dikatakan akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ada kata mahkota kehidupan atau mahkota hayat. Ada mahkota kehidupan atau mahkota hayat, ada mahkota kebenaran, ada mahkota kemuliaan. Nah, kita nggak akan pernah bisa hidup selama-lamanya dengan Tuhan. Saya ulang kata-kata ini. Kita nggak bisa hidup selamanya dengan Tuhan di sorga yang mulia. Kalau kita nggak bisa menerima mahkota kehidupan. Catat baik-baik ya. Mahkota kehidupan yang diberikan Allah kepada kita, itu yang bisa membuat kita hidup selamanya dengan Tuhan. Dan ternyata mahkota kehidupan yang membuat kita bisa hidup selamanya dengan Tuhan. Selama-lamanya dengan Dia. Itu tidak diberikan sembarangan oleh Tuhan. Diberikan hanya kepada orang yang bertahan dalam hadapi proses pencobaan dan ujian. Makanya disebut kamu berbahagia. Dapat apa? Mahkota kehidupan. Kalau dikekal saja dapat bagian upah mahkota kehidupan. Orang yang bertahan dalam proses tadi di dunia juga sama. Jadi gak sembarangan Tuhan gak obral yang namanya mahkota kehidupan. Tuhan gak obral yang namanya mujizatnya. Tuhan gak sembarangan obral kasih berkat. Tuhan gak sembarangan obral kasih keajaiban. Tuhan gak obral namanya jalan keluar yang supernatural. Enggak. Jalan keluar berkat, ya, keajaiban, mujizat, pertolongannya. Itu hanya diberikan Tuhan kepada anak-anak Tuhan yang bertahan dalam hadapi proses. Kalau Anda gak bertahan, ya jangan mimpi Tuhan kasih jawaban doa. Jadi orang-orang yang terima pertolongan, orang-orang yang terima blessing berkat dari Tuhan, orang-orang yang menerima masa depan yang penuh pengharapan, masa depan cerah yang diberikan Tuhan kepada dia. Siapa sih orang-orang itu? Ya orang-orang yang bertahan imannya dalam prosesnya Tuhan. Karena proses Tuhan itu menilai kita, menghargai kita, melihat kita. Itu bukan hasilnya loh, prosesnya. Proses kita jadi kepompong, mematikan daging. Proses kita seperti carangan yang pecah, berkeping-keping. Itu menyakitkan. Itu rapot nilai kita. Orang sekolah itu kan ada rapot nilainya kan. Itu proses. Bukan hasilnya. Atau orang perlombaan. Kalau Anda misalnya main ke rumah teman saudara. Lalu ada lihat teman kita banyak pialanya. Oh piala apa saja itu? Oh saya lomba ini juara, lomba ini juara. Aduh saya pengen juga dapat piala. Tapi kita nggak punya kemampuan apa-apa. Lalu kita beli di pasar, beli di toko piala, pasang di rumah. Apa artinya piala? Tapi kita nggak ada prosesnya. Ya kan? Yang Tuhan lihat bukan kemenangannya, proses. Proses itu nilainya kita, rapotnya kita. Tuhan nggak lihat hasil. Jangan dibalik loh. Alkitab Tuhan tidak pernah ajar kita. Yang penting hasilnya, bukan hasilnya yang penting. Yang penting buat Tuhan itu rapotnya, nilai kita. Nilai kita di mata Tuhan itu prosesnya. Bertahan gak hadapi proses? Saya mau tanya sama saudara, adakah hari ini saudara menghadapi proses itu? Lihat contoh, Yusuf itu contoh yang sangat bagus buat kita. Dia seorang yang bertahan hadapi proses dalam hidupnya. Sampai kemudian dia jadi pemenang, menjadi raja muda di Mesir. Dia juara. Tapi yang Tuhan lihat bukan perdana menterinya. Tuhan nilai prosesnya. Prosesnya tidak mudah ya. 10 kakaknya memusuhi dia.
10 kakaknya ada niatan mau bunuh dia, nggak jadi, dimasukkan dalam sumur, dijual sama orang Arab, orang Ismail itu, dijual jadi budak di Mesir. Di Mesir dibudak enak sebentar, difitnah lagi sama istri Potifar, masuk penjara. Sudah lihat prosesnya, sampai masuk penjara dilupakan sama juru minuman, dan dianggap dia. Janjinya dilupakan, 13 tahun prosesnya menderita. Proses jadi kepompong, proses biji gandum ditanam mati dalam tanah, dikubur 13 tahun. Dia menjadi celengan yang dipecah, hancur, berkeping-keping, menyakitkan 13 tahun. Bayangkan kalau itu terjadi pada kita, kira-kira kita bisa bertahan gak ya? Atau kita mulai lelah? Atau kita mulai berkata sudah tinggalkan Tuhan, gak usah lagi. 13 tahun loh. Yusuf alami itu proses. Barangkali kita gak ada apa-apanya sama Yusuf. Tapi saya mau ingatkan yang namanya mahkota hayat, mahkota kehidupan, itu hanya diberikan pada orang-orang yang tahan uji. Saudara, semua orang itu sama kata Alkitab. Seperti hidup kita seperti sebuah bangunan. Mau didirikan di atas pasir fondasinya atau didirikan di atas batu yang kuat, prosesnya sama ujiannya. Ada dari atas hujan yang lebat, dari samping angin badai yang keras, dari bawah banjir. Ujiannya macam-macam, di bawah dihantam ujian, di tengah hadapi ujian, dari atas ada ujian. Kalau fondasi kita kuat, kita tahan uji. Nah, tahan uji inilah yang menghasilkan kemenangan pertolongan Tuhan. Tapi Tuhan nilai proses tahan ujinya, bukan hasilnya. Seringkali kita berpikirkan, oh hasilnya. Nanti kalau kita selalu mengutamakan hasil, kita jadi orang yang jahat nanti. Prosesnya harus mematikan daging. Yusuf 13 tahun mengalami penderitaan itu. Dan dia bertahan. Doa saya kepada Anda semua yang hari-hari ini saudara sedang menghadapi perjalanan yang diproses sama Tuhan tidak mudah. Tetap bertahan. Jangan tinggalkan iman, jangan tinggalkan kasihmu, tetap lakukan bagianmu. Apa yang saudara harus lakukan, jangan ditinggalkan. Jangan sampai luntur imannya, jangan sampai luntur kasihnya. Biasanya doa nggak doa lagi. Biasanya tokoh baca firman, mulai kendor, tetap kerjakan, itu bertahan. Tetap cinta Tuhan, tetap hati kita melekat sama Tuhan, tetap iman kita berkobar seperti Yusuf. Tidak ada keluhan di mulutnya. Tidak ada sumpah serapa, persungutan, omelan, menyalahkan Tuhan, tidak ada. Itu bertahan. Elia saja hampir KO kok saudara. Yusuf ini manis loh dia. Dia bertahan, makanya gak heran. Dia mendapat sesuatu yang luar biasa. Sama dengan Musa. Musa ini kebalikannya. Dari hidup yang enak, dari anak angkat putri Fir'aun. Bisa jadi dia putra mahkota Mesir nih. Menggantikan Fir'aun, orang hebat namanya Musa. Coba lihat ayat ini. Ibrani 11 ayat 23 sampai 27. Dengan waktu yang ada ini ayat terakhir deh buat kita. Saya baca ya ayat-ayatnya. Karena iman, maka Musa setelah ia lahir disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya. Karena mereka melihat bahwa anak itu elok rupanya. Dan mereka tidak takut akan perintah raja. Karena iman dikatakan maka Musa, karena iman Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Fir'aun. Dikatakan apa 25? Karena ia lebih suka menderita sengsara proses dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ini jadi kepompong. Dia rela seperti celengan yang dibanting berkeping-keping. Seperti biji gandum dikubur, ada tanda kematian, ada bukti sengsaranya. Ada bukti tanda kematiannya, kepompongnya ada. Gak heran orang yang dipakai Tuhan ya. Terus saya baca, ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Terus dikatakan karena iman kepada Tuhan saudara ya, maka ia telah meninggalkan Mesir, kemewahan dunia, dosa, tapi dengan tidak takut akan murka raja. Ia bertahan dalam proses sama seperti ia melihat apa yang tidak kelihatan. Dan kita tahu karena Musa rela mau dagingnya diproses, mematikan dagingnya. Dan kita lihat, tidak heran orang ini dipercayakan Tuhan, pemakaian Tuhan yang luar biasa. Kapasitasnya orang ini dahsyat dipakai Tuhan.
tongkatnya berkuasa, hidupnya berkuasa, hidup jadi berkat, diobahkan luar biasa. Musa itu tongkatnya dipukul, laut terbelah. Ada banyak persoalan dihadapi Musa, tapi selalu ada jalan keluar. Iya kan? Ketika Israel teriak-teriak, sampai mereka marah sama Musa. Gimana Musa? Kamu yang bawa kami keluar dari Mesir. Apakah kau mau bunuh kami? Apa Musa kurang kuburan di tanah Mesir? Kau bawa kami ke padang gurun. Musa ngomong sama Tuhan. Tuhan bagaimana Tuhan? Mereka menuntut sama aku Tuhan. Tuhan yang perintah aku. Mereka minta minum. Apakah buntu jalannya? Enggak. Selalu ada jalan keluar. Musa berkata pada gunung batu. Atau pukul pada gunung batu. Ada dua perintah ya. Keluar air. Selalu ada jalan. Tidak ada makan, sorga turun mana. Kasih makanan sama mereka. Tidak ada kata jalan buntu. Ini ciri-ciri orang. Ini tanda-tanda orang yang bertahan dalam proses. Lewati kepompong, lewati tanda kematian, bertahan dalam ujian. Tetap berseru, berdoa, melekat hati sama Tuhan. Anda akan lihat, Anda akan alami seperti Musa. Tuhan gak diam diri kok. Mau buntu tetap ada jalan, ada pertolongan, ada keajaiban, ada mujizat. Ujungnya apa? Mahkota hayat kehidupan Tuhan beri pada kita. Kalau yang kekal Tuhan sediakan, yang di dunia pun Tuhan pasti sediakan. Gak usah khawatir. Bertahan dalam proses. Jangan sampai keluar dari proses. Ini pesan yang penting buat setiap kita. Jika pagi ini ada di antara saudara yang menghadapi proses, lagi turun. Itu kepompong buat saudara. Kalau Anda bertahan dalam kepompong kupu-kupu ya, saya pernah ajarkan ya. Itu kalau seseorang melihat kupu-kupu belum prosesnya keluar sendiri, orang bantu dia nggak bisa terbang. Berapa hari kemudian dia pasti mati. Prosesnya belum selesai. Anda nggak usah bantu dengan caramu, izinkan proses sampai selesai. Kupu-kupu belum waktunya keluar, ada buka. Dia punya sayap tapi nggak bisa terbang, lemah. Izinkan proses sampai selesai. Pada waktunya kalau Anda berharap pada Tuhan, Anda akan jadi seperti Musa, seperti Yusuf. Tuhan ubah jadi sesuatu yang sangat indah, di luar pemikiran. Kok bisa yang alami transformasi, transfigurasi? Itu kuasa Tuhan. Semua yang prosesnya selesai, pasti diubah jadi luar biasa. Di dunia ini kok diubah, di kekal kita diubah. Jadi cara mengubah hidup kita bagaimana? Mengalami transformasi. Diubah jadi berkat, diubah jadi mulia, diubah mengalami berkat luar biasa. Jadi kepompong dikubur kita rela. Di luar dugaan ya, dari ulat yang sangat menjijikkan, lemah, jadi indah hidup kita. Dan Tuhan yang ubah hidup menjadi indah. Kita cuma menikmati, cuma nangis. Terima kasih Engkau sudah bawa hidupku seperti ini. Engkau bisa ubah hidupku, pekerjaanku. Itu Tuhan yang ubah. Relakan sampai proses selesai. Tuhan berkati setiap kita. Mari kita sama-sama berdoa.